standar seluruh keluhan organ tubuh ada 11 titik. Misalnya tengkuk, terus pundak kanan kiri, leher dua kanan kiri juga, punggung kanan kiri, pinggang kanan kiri, kaki kanan kiri, betis. Nah, itu udah untuk seluruh keluhan organ tubuh. Kalau rutin insya Allah kita sehat. Jadi berbekam itu bagus untuk kesehatan dan ada tadi ketentuan khususnya. Khususnya. Terus ada yang terakhir minimal. Iya. Seumur hidup tuh sekali karena itu sunnah Nabi. Minimal seumur hidup itu sunnah Nabi. Jangan sampai kita nggak berbekam, kita udah tahu nggak berbekam, padahal udah ada. Karena bekam ini sebenarnya sangat di hukumnya sunnah muakkad. Di suatu daerah tuh kalau nggak ada tukang bekam maka berdosa semuanya. Oh gitu, Ustaz. Ya, tapi kalau udah ada bergugurlah semua dan udah terwakili oleh satu orang yang telah buka praktek. Jadi alhamdulillah di Rokan Hulu ini udah ada. Bahkan udah menjamur, udah banyak orang buka praktek bekam. Iya, tinggal mau pilih yang mana, tapi kalau bisa kalau mau berbekam diyakini dulu, Mbak. Yakin, jangan mencoba. Cobalah bekam ke tempat Pak Tukir. Wah, jangan coba lagi. Langsung aja saya. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabbah wabil Islam madina wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'du. Baik, para pemirsa YouTube dari podcast Fastabiqul Khairat. Kali ini kita akan mengadakan podcast pada edisi ke-9 yang dengan hari ini kita kedatangan tamu yaitu Ustadz Tukirin ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baik, seperti informasi bahwa Pak Tukirin ini adalah seorang ahli terapis atau ahli pengobatan Islam gitu saya. Jadi yang mana kita ketahui dan kita ketahui bahwa di Rokan Hulu ini sudah terkenal gitu saya dengan istilah pengobatan Islam ala Rasulullah gitu ya. Jadi untuk tema kali ini yaitu Tibun Nabawi di dalam Islam, yaitu pengobatan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pengenalan sedikit bahwa Ustadz Tukirin ini adalah tinggal di DK1 SKPA ya. Saya profesi sebagai terapis, juga ahli bekam dan juga sebagai penjual madu. Nah, itu ya. Madu Ustadz ini terkenal sehingga ketika ingat cerita saat ketika kita pertemuan di tahun berapa? 2013 ya. Ya. Ketika itu kita bertemunya pun karena madu gitu saya. Ya. Di Islamic Center. Ya. Kalau nggak salah itu ketika Bazar. Nah, Bazar dengan Ustadz Azhar Dharma gitu saya. Oke. Sedikit bahwa Pak Tukirin tinggal di DK1 SKPA. Tadi profesi pengobatan terapis dan juga Ustadz ini juga salah satu pembina dari sekolah. Nah, itu ya. Sekolahnya itu adalah Yayasan Al-Bayan, yaitu Al-Fatih Bina Insani. Seperti kita ketahui bahwa Al-Fatih Bina Insani ini terletak di DK2 SKPA gitu ya. Untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada pemateri kita pada hari ini untuk menyampaikan pemaparannya sekitar tentang Tibun Nabawi ala Rasulullah SAW. Kepada Al-Ustadz dipersilakan. Jazakallah khairan Ustaz. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ya nabi abadah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha babasa minhuma rijalan katsira wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ikhwani fiddin asdakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang menjelang sore hari ini oleh Allah masih diberikan kekuatan iman dan Islam dan juga kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan agenda kita, yaitu tebar dakwah, tebar kebaikan demi kejayaan. Insya Allah materi pada siang menjelang sore hari ini berkaitan dengan Tibun Nabawi, yaitu berkaitan dengan bekam sunnah Nabi. Kita bawa dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma farastu bimasalim min malaikatihi illa umaru bil ihjamah. Yang artinya, tidaklah aku berlalu di hadapan sekelompok malaikat kecuali mereka memerintahkanku untuk berbekam. Hadis riwayat Tabarani. Hadis yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asifa'u fi salasah, sarbati asal wasartabti bi mihjam wa kaiti nar wa ana anha umati anil kai. Hadis riwayat Bukhari, yang artinya kesembuhan itu terdapat dalam 3 hal, yaitu minum madu, sayatan alat bekam, dan sundutan besi panas. Namun aku melarang umatku berobat dengan sundutan besi panas. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwani fiddin ardasakumullah, untuk membahas tentang bekam sunnah Nabi ini, kita terinspirasi dari hadis Nabi yang berkaitan perintah Nabi Muhammad SAW waktu di Isra Mi'raj kan. Itu para malaikat sekelompok malaikat berkumpul memerintahkan pada Rasulullah, perintahkan umatmu wahai Muhammad untuk berbekam. Jadi bekam ini menjadi salah satu pengobatan sunnah Nabi yang sangat bermanfaat untuk umat manusia di seluruh dunia ini. Jadi kalaulah kita mau berbuat untuk dakwah tentang pengobatan Nabi ini, salah satunya yaitu dengan bekam. Bekam itu salah satu untuk mengobati berbagai macam penyakit dalam tubuh kita. Dari penyakit dulu sampai sekarang itu mungkin banyak yang terselesaikan dengan bekam. Contohnya dengan tensi tinggi bisa dibekam, kolesterol, asam urat, rematik, emah, stroke, diabetes, dan lain-lain itu banyak. Alhamdulillah dengan izin Allah banyak disembuhkan dengan bekam. Masya Allah. Dan dengan konsumsi madu, salah satunya herbal ya, yang disunahkan itu madu. Madu itu obat segala macam penyakit bagi manusia. Jadi Allah ciptakan lebah penghasil madu untuk obat segala macam penyakit bagi manusia. Jadi cara penggunaan madu itu sendiri juga ada sunahnya, bukan hanya sekedar konsumsi, tapi ada ilmu yang harus kita ilmui. Contoh mengonsumsi madu, tatkala kita niatkan untuk emah, ya Allah sembuhkan emah saya dengan madu ini ya Allah, baru diminum. Insya Allah dia
tujuannya ke mah itu sih langsung, bukan ke diabetesnya, bukan ke stroke-nya, bukan. Jadi Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Prasangka kita mau kemana nih? Mau untuk mah ya mah, kalau untuk asam urat ya asam urat. Jadi madu itu seperti itu. Begitu pula dengan bekam. Bekam itu biasanya kan titik-titik yang sudah ditentukan oleh Nabi itu sudah terjurus kepada seluruh penyakit yang ada dalam tubuh. Jadi kita harus mengimani dulu, meyakini bahwa bekam itu sunnah Nabi dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di antara obat yang terbaik kalian itu adalah bekam. Hadis riwayat Ahmad. Nah, itu. Jadi sebaik-baik pengobatan yang kalian gunakan adalah bekam. Jadi dalil-dalil yang ini, kalau kita imani, kita yakini, itu insya Allah seluruh penyakit yang kita derita bisa diselesaikan dan bekam. Tapi dengan catatan satu, dan mengimani, bukan mencoba lagi. Nah, gitu. Bekam. Jadi kita praktikkan di pasien yang ada. Itu seperti itu. Sebenarnya tindakan bekam itu sendiri tidaklah berat. Cuma 15%. Tapi yang paling mengena di situ salah satunya mensugesti bagaimana pasien itu yakin bahwa bekam ini akan menyembuhkan dari penyakit yang dia derita selama dengan izin Allah tentunya. Bukan hari ini kan terjadi bahasanya kesirikan pada terapisnya, Ustaz. Berarti keyakinannya itu terhadap terapis itu terlalu apa gitu ya. Padahal yang menyembuhkan itu Allah. Ya, berarti terapis ini hanya perantara gitu. Ya, perantara. Sakit Allah, sembuh juga karena Allah. Jadi kita cuma wasilah, dan wasilah itu oleh Rasulullah sudah dicontohkan bagaimana cara tindakan untuk berobat secara syar'inya. Salah satunya bekam dan minum madu. Jadi di situ kita sebagai praktisi paling berat itu mensugesti bagaimana pasien itu yakin seyakin-yakinnya bahwa itu akan menyembuhkan dari sakit yang dia derita selama ini. Nah, alhamdulillah kita praktikkan dari tahun 2005 sampai hari ini baru kurang lebih 19 tahun ya. Itu alhamdulillah banyak yang terbantu. Banyak yang menyatakan bahwa dengan hasil bekam itu dia sembuh dari sakitnya, termasuk tensi, kolesterol, asam urat, bahkan masuk angin, stroke-nya, banyak sembuh dari itu. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah mudahkan dan itu. Cuma paling berat tadi meyakinkan tadi. Bukan tindakan 15%. 85% dari sugesti yang kita motivasi kepada pasien itu sendiri. Itu bahasa yang tidak bisa dimiliki oleh yang lain. Bahasa yang bagaimana hati itu tersentuh. Bagaimana dia dengan penyampaian kita tentang bekam itu, titik bekam di arah itu mengena di tubuhnya dan menjadi obat dia yakini, bukan mencoba lagi. Karena nanti itu di dalam praktek keseharian itu, dalam keseharian masyarakat yang datang ke rumah itu, saya simpulkan hanya ada 2 manusia yang datang berobat. Itu yang pertama coba, yang kedua yakin. Yang yakin itu yang dia dapat. Alhamdulillah banyak yang hari ini sampai dari tahun 2005 sampai hari pasien kita masih ada dan dia dulunya sakitnya kronis dan izin Allah sembuh. Jadi salah satu bekam ini adalah alatnya dan keyakinan di hati itu juga dibarengi dengan keyakinan di hati, maka insyaallah akan keimanan, maka insyaallah akan sembuh. Iya, karena sakit Allah sembuh juga Allah. Cuma wasilah perantara saja. Mungkin sedikit materi ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk bagaimana mendalami ilmu Tibbun Nabawi ini. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Demikian. Seperti kita informasi sedikit bahwa pemain bola, ini saya macam Karim Benzema, itu masya Allah dia menggunakan pengobatan ini untuk kesembuhannya gitu. Karim Benzema seperti kita ketahui ya mantan pemain Real Madrid gitu ya. Real Madrid sekarang bermain di Liga Arab gitu ya. Jadi luar biasa, hampir setiap minggu Karim Benzema ini berbekam gitu Ustaz. Masya Allah kan. Jadi motivasi sebagai kita bahwa salah satu pengobatan ala Rasulullah ini adalah dengan cara berbekam gitu Ustaz ya. Iya, dan minum madu. Dan minum madu ditambahkan.
Oke. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan gitu ya. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin moderator lemparkan kepada pemateri gitu ya. Ya. Yang pertama, sekarang ini kita tengok, Ustaz, kan, banyak orang sekarang itu yang takut menggunakan medis Ya. ataupun menggunakan herbal gitu, Ustaz. Iya, iya, iya. Karena apa? Seperti kita ketahui, seperti terjadi di Ibu Ane pribadi, Ustaz, Iya, bahwa kalau dia herbal ini lambat ya prosesnya. iya, iya. Tetapi insya Allah dengan herbal ini cepat dia sembuh gitu, Ustaz, kan. Dan Jadi yang kimia. ya Iya, maksudnya iya, itu. Jadi pertanyaannya, mengapa orang-orang sekarang banyak menggunakan obat kimia daripada obat herbal gitu, Ustaz? Ya. Kira-kira apa alasannya gitu kan? Baik, kita jawab pertanyaan yang pertama, yaitu kenapa manusia cenderung pada kimia daripada herbal. Ya. Nah, karena kalau kita amati selama ini, sebenarnya antara kimia dan herbal itu saling berkaitan, saling membutuhkan. Jadi untuk tindakan pertama itu kenapa harus ke kimia? Dia karena sifatnya instan. Dia inginnya segera sembuh, tapi cuma pereda. Jadi kalau ingin mau sembuh totalitas dengan izin Allah, tentunya ada obat yang sangat mujarab, yaitu herbal. Cuma herbal itu prosesnya butuh lama, minimal 3 sampai 6 bulan konsumsi herbal. Iya, betul. Baru dia ada reaksi, karena Iya. fungsi herbal itu merubah sirkulasi darah yang tadinya banyak toksit, banyak racun. Dengan herbal itu sendiri dia akan mengganti itu jadi penyakit yang ada dalam tubuh sembuh dan izin Allah. Tentu kalau kimia yang hari ini kita tengok, kenapa banyak rumah sakit, tapi banyak pula orang yang sakit. Gitu ya. Sampai padat. Iya. Apalagi hari ini kita tengok, kemarin kita silaturahmi ke Awal Bros sambil mengantarkan istri kontrol dengan patah tulangnya. Itu berdesak-desakan orang berobat. Padahal ada alternatif yang lebih bagus, iya. herbal ini, Iya, saya. herbal. Ya. Jadi di situ orang itu termotivasi karena instan tadi, inginnya segera sembuh. Iya. Ternyata yang menyembuhkan itu bukan kimianya, tapi kan herbal yang dia konsumsi, dia rubah cara pola makannya, cara sebenarnya kalau bahasa sugestinya itu bagaimana apa yang kita makan, apa yang kita minum itu didoakan menjadi obat. Bukan berwas-was. Nanti kalau makan ini sakit saya kambuh, makan ini. Jadi ada keraguan dan ketakutan dengan makanan yang dagang. Coba kalau kita kembalikan ke pola pikir yang sehat. Jadi pola pikir yang sehat itu seperti ini, menganggap bahwa apa yang kita minum, apa yang kita makan itu didoakan jadi obat. Insya Allah semua jadi obat. Iya. Contoh nih, hari ini yang di masyarakat apa? Tatkala kita dengar tensi, makan daging kambing, kambuh. Banyak jajan, Ustaz. Itu kan. Iya. Rupanya tatkala kita setelah diskusi dengan orang yang meyakini bahwa makan daging kambing nanti tensinya kambuh, setelah kita kasih ilmu cara mensikapinya, coba sekarang begini, ya Allah sembuhkan tensi saya dengan daging kambing ya Allah. Apa yang terjadi? Dengan izin Allah setelah makan daging kambing sembuh tensinya. Tapi setelah kita pelajari mengapa orang itu makan daging kambing tensinya naik, karena sugesti tadi. Yakin dia. Iya. Jadi Allah itu sesuai dengan prasangka. Betul, tadi ada prasangka dengan itu makan daging kambing naik tensinya naik, betul. Sebenarnya kalau secara ilmu yang penyebab tensi naik itu bukan dagingnya, tapi jerohannya. Tahu jerohan? Iya. Isi perut ternak itu. Iya. Itu karena yang dia makan semua itu akan menempel ke dinding pencernaan dia. Itu yang dikonsumsi, jadi penyakit yang nempel itu kita makan, ya terkontaminasi jadi penyakit yang dalam tubuh kita. Jadi lemaknya di saya, lemaknya yang ada di kambing pencernaan tadi. Iya. Anduknya, atinya, akal ayam, rempelonya. Itu kalau kita konsumsi akan menimbulkan banyak penyakit, jadi komplikasi. Bahkan kalau kita dengar rata-rata orang kena stroke, rata-rata hampir semuanya habis makan itu. Baru stroke ya. Kalau saya konsumsi karena jerohan. Bukan dagingnya, bukan makan yang lainnya. Itulah racun yang sebenarnya. Jadi jangan khawatir dengan makanan-makanan yang hari ini
ada di kuliner, lalu kita antipati dengan makan dengan minyaknya, dengan lemaknya. Coba sebelum kita makan ada adab-adab syar'inya, kita pakai bismillah Baca doa dulu dan Ustaz ya. doa. Ah, iya, Lalu betul. diniatkan bahwa yang kita makan ini jadi obat. Apa yang terjadi? Sehat kita, segar. Karena semua yang kita niatnya untuk obat. Tentu Allah akan mengabulkan doa-doa kita selama kita berprasangka baik sama Allah bahwa itu semua obat. Iya, Dan kita akan sehat dengan iya. izin Allah. Itu yang insya Allah. Jadi Mungkin itu di jawaban yang zaman pertama. Rasulullah itu kenapa di zaman Rasul itu sahabat itu nggak sakit, Ustaz? Heeh. Kenapa? Karena mengkonsumsi makanan yang sehat-sehat gitu, Heeh. Ustaz kan. Dan adab-adab syariat Dan adabnya Islamnya dia dijaga. digunakan. Ah, ini bagi pelajaran juga bagi pemirsa semua bahwa untuk mengkonsumsi itu harus berdoa dulu. Iya. Jangan nanti apalagi ada yang gini, Ustaz. Makan kadang sambil jalan dia, Ustaz. Itu luar biasa tuh. Yang jadi penyakit tuh. Iya. Contoh begini aja. Kita minum nih. Dengan berdiri. Minum berdiri saja efeknya udah ada 2. Kalau enggak ginjalnya panas, radang ginjal, asam urat. Itu minum berdiri saja efeknya. Hanya minum saja berdiri itu efeknya udah 2. Kalau enggak ginjal, asam urat. Karena air yang kita minum hari ini kan kandung asamnya tinggi. Iya. Makanya kalau kita minum dengan berdiri nggak tersaring oleh ginjal, maka kembalinya ke asam urat. Kenapa asam urat merajalela? Karena mungkin salah satu pola minum dia nggak bagus. Iya. Nah, jadi pertama itu pola kesehatan dijaga, adabnya harus dijaga, dan sugestinya, sugestinya bahwa sebuah makanan itu menjadi sebuah obat atau penawar gitu saja. Nah, itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menghidupkan sunnah Rasulullah dengan menggunakan herbal yang diajarkan Nabi gitu, Ustaz? Jadi pertanyaan yang kedua yaitu berkaitan dengan herbal yang disunahkan Nabi ya. Nah, ya, Ustaz. Jadi berkaitan dan pertanyaan kedua, hari ini sebenarnya kalau kita mau belajar tentang herbal, Allah ciptakan tumbuhan yang ada di lingkungan kita ini semuanya herbal tanpa kecuali. Obat bagi kita semuanya. Jadi selama kita mengikuti pelatihan perkuliahan tengah herbal, itu menurut ilmu Cina kuno, tubuh kita itu terbagi 3. Tengah, atas, bawah. 3 bagian komponen itulah yang ada dalam tumbuhan di lingkungan kita. Contoh, kalau kita kena asam urat, itu kan di kaki. Iya. Jadi herbalnya apa tumbuhan yang di bawah, akar apa, rumput apa, silakan cari. Contoh jahe, kencur, itu semua obat asam urat. Obat yang keluhan di kaki kita. Jadi nanti cara konsumsi juga ada aturan-aturannya. Harus kita mengetahui sifat-sifat jenisnya. Kalau asam urat itu sifatnya panas. Panas itu herbalnya yang dingin. Berarti berlawanan gitu ya. Kalau mau kan kalau panas didinginkan. Kalau dingin dipanaskan. Contoh nih, rematik. Rematik itu tulang dingin. Untuk memanaskan tulang ini apa herbalnya? Laos, tahu laos? Lengkuas. Nah, itu direbus, minum airnya, itu akan menghangatkan tulang kita untuk si penderita rematik, insya Allah dan izin Allah sembuh. Nah, bandrek itu panas, jahe. Nah, itu untuk mendinginkan. Nah, bagus. Nah, contoh lain berkaitan dengan pencernaan. Kalau pencernaan bermasalah emah. Emah itu obat apa yang keluar dari pencernaan? Madu. Cuma madu sifatnya netral, bisa panas, bisa dingin. Contoh, ini masalah madu nih, Ustaz kan. Jadi potong sedikit saya. Jadi gimana cara membedakan kira-kira, Ustaz, antara madu asli sama madu yang oplosan? Sekarang banyak kejadian madu itu banyak oplosan, jadi kita ragu ini asli itu enggak. Gimana cara membedakannya, Ustaz? Sebenarnya kalau kita tahu ilmunya mudah. Iya, Ustaz. Tatkala kita konsumsi ada manfaatnya, itulah madu. Iya. Jadi jangan ada keraguan-raguan. Kalau ragu tinggalkan. Tapi kalau kita meyakini dan kita konsumsi ada manfaat, itulah madu. Karena madu itu dari berbagai macam jenis lebah yang Allah ciptakan itu penghasil madu. Itu kalau kita mengamati madu, satu koloni lebah
itu akan menghasilkan berwarna-warni jenis madu. Nanti dalam satu musim warnanya hitam, satu musim lagi warnanya kuning, satu musim lagi warnanya kuning keemasan. Tergantung nektar bunganya di musim itu musim apa. Gitu Nah, saya. jadi kita nggak bisa menghakimi, oh ini madunya kok ini palsu, Oplosan gitu. oplosan. Enggak. Karena satu lebah saja bisa menghasilkan banyak warnanya madu. Nah, jadi cara mensikapnya, tatkala kita meyakini bahwa itu madu, terus siapa yang bawa ini? Bisa tidak dipercaya orangnya? Iya. Nah, Iya. disitulah salah satunya nanti. Nanti kalau contoh madu kita, madu asyifa ya, tentunya dengan ada perizinan yang sudah ada, itu bukan bim salah bim keluar dengan udah diuji oleh pakar-pakar madu yang ada di Rokan Hulu ini. Sudah membuktikan, sudah studi banding baik dari berbagai macam ahli pakar madu. Salah satu kemarin beliau Ustadz Dharma membawa ke Mekah untuk berobat. Studi banding madu sana dengan madu Arab dan madu Indonesia. Kenapa madu Arab tidak cocok untuk orang Indonesia? Karena kalau madu Arab tuh yang hasilnya cuma 3 jenis herbal saja. Kurma, zaitun, habatus sauda. Itu ada di sana. 3 jenis herbal itu aja. Sementara yang dikonsumsi orang Indonesia banyak macam. Makanya kalau untuk perubatan Indonesia, madu yang Indonesia. Kalau madu Arab untuk orang Arab. Berarti beda saya. Beda. Iya. Karena cuacanya juga beda kan. Jadi konsumsi kita ini berbeda. Oh iya. Yang kita konsumsi hari nasi, jagung, buah-buahan. Lebah itu konsumsi itu yang obatnya. Iya. Nah, tentunya dalam konsumsi tadi paling utama yaitu mensugesti madu itu diyakini akan jadi obat. Nanti kalau kita punya mah, ya Allah sembuhkan penyakit mah dengan madu ini ya Allah. Dengan izin Allah insya Allah sembuh. Tentunya ada nanti berkaitan dan herbal itu madu disinergikan dengan apa? Mah itu daun jambu bisa. Daun jambu air. Itu direbus minum airnya, ambil yang sunnahnya itu 7 atau 5 lembar direbus minum dengan madu. Diaduk putaran tawaf. Jangan salah mengaduk ya. Iya. Mengaduk ini juga ada aturan. Ada aturannya. Bukan asal ngaduk. Salah. Harus putaran tawaf. Tawaf itu mulai manusia aja yang nggak tunduk patuh aturan Allah dan Rasul. Selamat itu rayudan atau tumbuhannya melilit ke pohon, dia pasti tawaf. Nggak akan ke sini, nggak ada. Yang ada ke sini dia. Artinya dia itu tunduk patuh aturan Allah dan dia jadi obat. Di situ cara untuk bagaimana konsumsi obat supaya langsung menjadi obat bagi tubuh kita yang sakit. Masya Allah saya. Jadi intinya tadi madu itu banyak dia macamnya. Jadi jangan nanti menganggap madu itu ini madu oplosan, ini madu apa. Karena madu itu banyak macamnya. Macam dijelaskan Ustaz tadi bahwa orang Arab dengan orang Indonesia itu beda lagi madunya. Beda dikonsumsinya. Beda dikonsumsi. Makanan hari-harian dia apa? Kurma, gandum. Iya. Apa yang di sana itulah madu dia untuk dia. Jangan konsumsi madu Indonesia. Iya. Karena itu untuk orang Indonesia gitu dia. Iya. Jadi kita lanjut pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir. Jadi pertanyaan adalah di dalam Islam kita diajarkan untuk berbekam. Itu saya. Ya. Jadi kira-kira berapa kali yang bagus itu untuk berbekam? Apakah setiap hari, 1 kali seminggu, atau sekali sebulan gitu, Ustaz? Baik, untuk berkaitan dan melakukan bekam, yang paling efektif itu berbekam itu sebulan sekali. Kenapa sebulan sekali? Karena kalau wanita kan haid sebulan sekali, laki-laki nggak ada. Bekam itu ya sebulan sekali. Ibarat wanita haid, ibarat kereta kita ganti oli sebulan sekali, kira-kira gimana? Mobil kita ganti oli sebulan, kira-kira enak. Tubuh kita gitu juga. Apalagi kita hari ini yang kita konsumsi tidak ada racun makanan sehat bergizi, yang ada racun bergizi, beras semprot, sayuran semprot, kemasan formalin pengawet, nggak bisa menghindar. Tetap kita konsumsi, maka nanti akan menumpuk darah kotor dan toksit, racun dalam tubuh. Itu yang menyebabkan penyakit yang hadir dalam tubuh kita, komplikasi. Ada tensi, ada kolesterol. Itu faktor dari makanan yang kita konsumsi. Terus bagaimana cara mengeluarkan itu? Salah satunya dengan berbekam rutin. Itu kalau yang bagusnya untuk rutin, untuk mencegah lebih baik daripada mengobati itu ya sebulan sekali. Tapi kalau untuk mengobati sebuah penyakit ada aturannya.
Ada nanti untuk penyakit kronis 3 hari sekali selama 3 kali. Jadi tiga apa sih, Ustaz? tiga hari 3 hari sekali sekali, 3 kali. 3 kali. Nah, Oh, terus gitu. seminggu sekali 3 kali, setengah bulan sekali 3 kali, baru sebulan sekali rutin. Itu untuk penyakit yang kronis. Contoh stroke atau mungkin penyakit komplikasi. Jadi ada pertanyaan dikit, Ustaz. Ah. Di titik mana yang tidak boleh kita untuk berbekam? Karena pernah dengar bahwa ada beberapa titik yang nggak boleh. Dilarang. Yang dilarang. Betul. Kira-kira di mana kira-kira? Kalau yang dilarang di lipatan. Oh, di tempat lipatan. pembuangan limpa. Lipatan kaki. Iya. Terus lubang hidung, semua lubang itu tidak boleh dibekam. Oh, gitu. Kalau di kepala, Ustaz, boleh? Kepala ada umumukis namanya. Ini 100 penyakit di umumukis. Kalau di muka, boleh? Di muka ada sini. Ini boleh, untuk apa nama wajah. Oh, wajah, ya. Untuk jerawat, untuk daya konsentrasi. Makanya kalau untuk penghafal Quran, untuk kecerdasan itu berbekam di pagi hari subuh. Habis subuh berbekam untuk kecerdasan. Tapi titik bekam yang disunahkan itu standar, seluruh keluhan organ tubuh ada 11 titik. Tengkuk, terus pundak kanan kiri, leher 2 kanan kiri juga, punggung kanan kiri, pinggang kanan kiri, kaki kanan kiri, betis. Nah, itu udah untuk seluruh keluhan organ tubuh. Kalau rutin insya Allah kita sehat. Jadi berbekam itu bagus untuk kesehatan dan ada tadi ketentuan khususnya. Terus ada yang terakhir minimal. Iya. Seumur hidup tuh sekali karena itu sunnah Nabi. Minimal seumur hidup itu sunnah Nabi. Jangan sampai kita nggak berbekam, kita udah tahu nggak berbekam, padahal udah ada. Karena bekam ini sebenarnya sangat di hukumnya sunnah muakkad. Di suatu daerah tuh kalau nggak ada tukang bekam maka berdosa semuanya. Oh, gitu, Ustaz. Ya, tapi kalau udah ada bergugurlah semua dan udah terwakili oleh satu orang yang telah buka praktek. Jadi alhamdulillah di Rokanhulu ini udah ada. Bahkan udah menjamur, udah banyak orang buka praktek bekam. Iya, tinggal mau pilih yang mana, tapi kalau bisa kalau mau berbekam diyakini dulu, Mbak. Yakin, jangan mencoba. Cobalah bekam ke tempat Pak Tukir. Jangan coba lagi. Langsung aja Langsung aja. Bismillah. Bismillah kan. Dengan izin Allah nanti insya Allah keluhan yang Allah kasih itu sembuh dan izin Allah. Karena itu cuma wasilah perantara saja bekam. Kami cuma mensugesti aja. Disitulah letak kesumber selama ini orang berbekam rutin. Kenapa? Karena termotivasi dengan mungkin pelayanannya yang bagus. Dengan kami kan dalam dakwah bekam ada 2 jalur. Waktu kami kuliah itu 2 jalan. Yang satu bisnis, yang dakwah. Kami ambil jalur dakwah. Jadi banyak orang, berapa mahar bekamnya? Seikhlasnya, karena sakit Allah sembuh juga Allah. Kalau rezeki saya itu sudah terukur dan nggak pernah tertukar. Dan jadi nggak pernah khawatir dengan rezeki Allah yang kasih. Kalau rezeki saya pasti ke saya. Jadi saya tak pernah memberi beban sama pasien. Sampai bahasa tidak mampu, yang jangan membayar. Insya Allah saya bantu. Kasus kemarin ada orang yang mau membutuhkan, kita bebaskan. Rupanya apa yang diganti? Doa orang yang sakit disembuhkan dan sembuh dan izin Allah gratis. Doanya luar biasa. Hampir seluruh kampung itu berbekam ke rumah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita menolong orang lain, maka Allah akan menolong kita. Betul. Jadi untuk mempersingkat waktu, karena kan kita dipadasi oleh waktu juga, saya silakan kasih kesimpulan kita untuk podcast kita pada hari ini, Audisi 9. Silakan. Jadi kesimpulannya sebenarnya di dalam pengobatan bekam ini sebenarnya tergantung kitanya. Kalau kitanya itu mau sehat dengan ala Nabi, tentunya ikuti aturan Allah dan Rasulnya. Hari ini kita hidup di atas hawa nafsu, bukan di atas wahyu. Betul enggak, Ustaz? Di atas hawa nafsu, bukan. Coba kalau atas wahyu Allah. Kita itu oleh Allah kasih waktu 5. Kewajiban kita jaga sholat 5 waktu ini kita prioritaskan. Yang lainnya urusan dunia kita nomor 2 kan. Jadi jaga hak Allah, baru kita minta sama Allah. Ini hari ini enggak. Inginnya, tapi hak Allah diabaikan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Atau kita sebagai aktivis nih masbuk, fatal. Bagaimana kita enggak masbuk sholat tuh? Karena kita hari ini enggak hafal sholat 5 waktu, enggak hafal kan fatal. Kita umat Islam yang punya kewajiban. Kok sholat
Jadwal sholat nggak hafal. Akhirnya kita masbuk. Dengar adzan baru tergesa-gesa. Iya, iya. Akan tergesa-gesa apa? Yang bagus itu kita udah hafal. Contoh asar nanti ini masuk jam 3:29 Ustaz. 29. Iya. Kita 5 menit atau 10 menit sebelum udah duduk sholat pertama. Udah Gitu, bisa Ustaz. awal wudhu sempurna, bisa sholat tahiyatul masjid, baru sholat azan nanti bila qobliyahnya sempurna. Jadi hari ini kan enggak tergesa-gesa Gitu. sampai terjadi masbuk. Bagaimana pertolongan Allah itu sampai kepada kita sementara hak Allah kita abaikan. Contoh nanti berkaitan obat tadi ya, pengobatan bekam nih. Kalau saya punya pasien tuh saya doakan, ya Allah sembuhkan pasienku dengan caramu ya Allah, dengan cara Allah, bukan cara kita. Cara kita hari ini inginnya, tapi Allah berbeda, gini Allah menguji dulu kesabaran kita dulu. Makanya kalau mau instan ya hak Allah penuhi dulu, baru Allah tolong kita. Masya Allah. Hari ini enggak inginnya, tapi hak Allah diabaikan, betul enggak, Ustaz? Banyak bahkan para aktivis nih sering masbuknya atau ketinggalan takbiratul ikramnya ngeri sudah atau banyak yang Iya. ngeri banyak. Yuk, ini sebagai kesimpulan bahwasanya kita kembali ke sunnatullah, bagaimana hak Allah terpenuhi, baru kita minta apa yang kita inginkan, baik itu secara kesehatan, ketentraman jiwa, keharmonisan mungkin dalam berumah tangga. Itu kalau kita salah kita sendiri, kenapa enggak ke situ ya? Semua itu takdir Allah, sikapi dengan baik. Jangan salah mensikapi hak Allah ini. Nanti semuanya pertolongan Allah itu akan terwujud dengan izin Allah kalau kita penuhi hak-hak Allah. Masya Allah, jadi luar biasa ya. Nah. Jadi inilah kesimpulan dari materi kita pada hari ini, podcast edisi 9. Jadi sekedar informasi bahwa Pak Tukirin ini adalah bekam ya, Ya. tukang bekam. Jadi bagi para pemirsa podcast Pasta Berkah Khairat yang ingin berbekam bisa nanti menghubungi nomor 0812 6846 7639. Nah, itu ya. Jadi yang ingin berbekam atau ingin memesan madu nanti insya Allah bisa menghubungi Pak Tukirin ya. Insyaallah. Jadi sekian dulu podcast kita pada hari ini dan terima kasih Ustaz sudah datang ke podcast kita hari ini dan semoga apa yang disampaikan menjadi amal jariah dan juga menjadi iktibar bagi kita atau pelajaran bagi kita ya. Baik, saya akhiri podcast kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.